كل نفس ذائقة الموت. Kaum muslimin yang berbahagia, kita semua paham bahwasanya Allah dialah yang telah menciptakan kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Dia tidak menelantarkan kita. Tidaklah dia menciptakan kita kecuali dia berikan kepada kita sarana penunjang untuk hidup di dunia, menggapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirah, di mana tidaklah ada satu nikmat yang sampai kepada kita kecuali semua berasal dari Allah dan menuntut diri kita untuk bersyukur kepadanya. Wallahu alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mentakdirkan kalian keluar dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Tidak ada seorang di antara pun kalian yang keluar daripada perut ibunya kecuali mereka tidak punya ilmu, nol. Mereka tidak punya ilmu, tidak mengetahui apa-apa, tidak memiliki apa-apa sedikit pun. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Aku berikan mereka pendengaran, aku berikan mereka penglihatan, aku berikan mereka hati supaya mereka bisa mendengarkan sesuatu yang bisa mereka ambil manfaat dengannya, supaya mereka bisa melihat sesuatu yang mereka bisa ambil manfaatnya, dan mereka bisa mengambil pelajaran dari akal yang mereka ikat dengan pikirannya. La'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi hamba yang bersyukur. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah yang menciptakan kalian dari sesuatu yang amat lemah, yang kemudian aku kuatkan kalian. Allah yang menjadikan kita kuat sebelumnya kita lemah. Allah yang mengadakan kita yang sebelumnya kita tidak ada. Allah yang menunjukkan kita kepada jalan yang sebelumnya kita tidak mengetahui jalan tersebut. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah Allah Tuhanmu yang maha tinggi, yang telah menciptakan engkau dengan bentuk yang paling sempurna, kemudian dia menentukan untuk engkau ketentuan fahada, dan kau mendapatkan petunjuk ilmu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang penuh dengan kasih, dialah yang mengajarkan engkau Al-Quran. Dia menciptakan manusia dan Allah ajarkan manusia bagaimana supaya mereka bisa berbicara, mengucapkan kalimat-kalimat yang dengannya dia mengambil manfaat dari kalimat-kalimat yang dia sampaikan. Allah yang mengajarkan manusia untuk berbicara. Allah yang memberikan taufik manusia memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, dan seorang hamba mendapatkan ilmu karenanya, sehingga dia bisa mengambil bagian dia daripada kehidupan dunia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah menciptakan manusia dan Allah ajarkan mereka manusia dengan perantaraan pena, dan Allah ajarkan mereka manusia dari sesuatu yang mereka tidak mengetahui, akhirnya mereka pun bisa mendapatkan ilmu. Jamaah, apapun jabatan yang Anda pegang, apapun
pekerjaan yang Anda geluti, semua yang memberikannya adalah Allah. Jangan pernah Anda merasa sombong, merasa tinggi dengan sesuatu yang Allah titipkan di pundak Anda. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Dia Allah yang merajai segala sesuatu, yang kemudian Allah berikan kerajaan, Allah berikan kekuasaan kepada hamba yang Allah kehendaki. Wa tanzi'u mulka mimman tasha'. Dan kau harus ingat, dari kekuasaan-kekuasaan yang pernah Allah berikan kepada kalian, Allah pun maha kuasa untuk mencabutnya dari pundak-pundak kalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah ada satu nikmat kecuali kita dituntut untuk mensyukuri dari nikmat tersebut. Dan rukun syukur itu terbagi di 3. Yang pertama, seorang hamba wajib meyakini bahwasanya jabatannya, aset yang ada di tangannya, segala sesuatu daripada bentuk dunia yang ada di kantongnya, semuanya berasal dari Allah, bukan berasal daripada dirinya. Fama bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, maka sungguh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang harus meyakini apa yang ada pada dirinya semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Anda seperti Qarun. Ketika dia mendapati harta, ketika dia mendapati jabatan, ketika dia melihat asetnya, kemudian dia nisbatkan aset tersebut kepada dirinya. Hati-hati. Ketika para ulama Bani Israel memberikan nasihat kepada Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tamshi fil ard. Hai Qarun, janganlah engkau mengadakan kerusakan di muka bumi. Berbuat baiklah engkau seperti Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jawaban Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia katakan, aku dapatkan semua dunia, emas, perak, kendaraan, rumah megah, aku dapatkan disebabkan karena keilmuan yang ada pada diriku. Dia enggan menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan hukuman, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Aku benamkan dia, aku tenggelamkan dia dengan rumah kebanggaannya. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Tidak ada satupun yang bisa menolongnya ketika Allah menimpakan azab untuk orang tersebut. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, seorang yang bersyukur kepada Allah, maka dia harus menampakkan nikmat yang ada pada dirinya. Dia kenakan pakaian-pakaian yang bagus, dia siarkan, dia ceritakan nikmat kepada orang lain dengan tetap menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjaga diri untuk tidak tafakhur, untuk tidak membangga-banggakan diri di hadapan saudaranya. Seperti firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat yang aku limpahkan kepada engkau, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahaddits, maka siarkanlah, ceritakanlah, umumkanlah kepada mereka manusia. Akan tetapi jamaah yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua nikmat boleh Anda ceritakan, tidak semua nikmat boleh Anda siarkan. Apabila Anda menyiarkan nikmat yang ada pada diri Anda, orang yang Anda sampaikan berita tersebut dia bahagia karenanya, maka ceritakanlah nikmat tersebut. Ceritakanlah kepada kedua orang tua Anda, wahai ayah, wahai ibu, saya mendapatkan tender sekian miliar. Wahai ayah dan ibu, berikanlah, mintakanlah kepada Allah doa agar aku mendapatkan berkah karenanya. Kedua orang tua Anda akan senang karenanya. Akan tapi apabila Anda menyampaikan informasi, Anda mendapatkan nikmat kepada seorang yang dia nggak suka dengan nikmat yang sedang Anda bernikmat-nikmat dengannya, maka tidak disyariatkan bagi Anda untuk menceritakan nikmat tersebut, karena akan lahir pohon hasad, dengki, iri, dendam, benci, permusuhan yang muncul dari orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pendidikan buat kita seperti ucapan Ya'qub alaihissalam, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik
fayakidu laka kaida. Wahai Ananda, kau mendapatkan nikmat dari Allah. Wahai Yusuf alaihissalam, kau mendapatkan wahyu sementara engkau masih kecil. Kau mendapatkan kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kau akan mendapatkan sesuatu yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau ceritakan kepada kakak-kakak tirimu, karena mereka akan berbuat sesuatu yang tidak baik padamu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Rukun yang ketiga dari syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah seorang hamba dia sandarkan nikmat semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah seorang hamba menyiarkan, menampakkan kenikmatan yang ada pada dirinya kepada hamba-hamba Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah, maka poin yang ketiga, setiap nikmat yang Allah titipkan di pundak Anda, setiap nikmat yang nyempil di kantong-kantong Anda, gunakanlah untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan nikmat dunia yang ada di tangan Anda sebagai amalan yang salih yang akan menghantarkan Anda menuju kenikmatan yang tidak akan pernah diputus oleh kematian. Allah mengatakan tentang Daud alaihissalam, bahwasanya Daud alaihissalam bisa berbicara dengan burung. Daud alaihissalam bisa berdialog dengan gunung, dengan batu. Batu mengeluarkan suara di sisi Daud alaihissalam. Daud alaihissalam, wa allanna lahul hadid. Besi-besi yang keras sekalipun aku lunakkan untuk Daud. Ani'mal bighatin wa qaddir fis sard, supaya dia membuat baju-baju perang sesuai dengan ukuran yang dia inginkan. Setelah Allah sebutkan nikmat, Allah nasihati Daud, i'malu wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Hai Daud, gunakan hal itu dengan amalan yang saleh untuk mendekatkan dirimu kepada diriku, dan sungguh aku melihat apa yang kau lakukan. Demikian pula Sulaiman alaihissalam memiliki awan yang bisa terbang sesuai dengan apa yang dia inginkan, memiliki pembantu-pembantu dari kalangan jin yang bisa membangun bangunan dalam waktu 1 hari singkat, megah, memiliki berbagai macam kenikmatan, berbicara dengan berbagai macam binatang. Allah ingatkan kepada Sulaiman, i'malu ala Daud syuqa wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hai keluarga Daud, beramal solehlah engkau sebagai wujud syukurmu kepada diriku. Hadirin yang berbahagia, orang-orang yang salih, mereka akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Mereka tidak akan menukar ilmu yang mereka dapati. Mereka tidak akan pernah menukar keimanan yang ada di dalam dada mereka dengan dunia sekalipun. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Dzulqarnain. Qalu ya Dzal Qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Dzulqarnain, ada satu umat yang merusak namanya Ya'juj dan Ma'juj. Tolong buatkan untuk kami tembok yang menghalangi antara kami dengan kejahatan mereka. Kami akan berikan upeti kepada engkau. Qala fama atani Allahu khair. Enggak perlu. Aku tidak menginginkan dunia kalian. Apa yang Allah berikan kepada saya adalah lebih baik